Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasok minyak goreng minyak kita di Salatiga tak kunjung pulih, harga pun naik. Curang, 18 calon peserta didik baru gunakan kartu keluarga diduga palsu untuk mendaftar ke sekolah yang diinginkan melalui PPDB zonasi wilayah Pati. Seorang pemuda tewas akibat senjata tajam di samping rumah pamannya di Grobogan. Para pedagang pasaraya kota Salatiga mengeluhkan sulitnya mendapatkan stok minyak kita sebulan belakangan. Harganya pun kini naik Rp1.000 per kemasan. Padahal minyak kita selama ini menjadi andalan warga berpenghasilan rendah serta pengusaha makanan. Sulitnya mendapatkan pasokan minyak goreng minyak hitam terjadi berkepanjangan. Para pedagang pasaraya 1 kota Salatiga mengaku sudah sebulan kesulitan mendapatkan pasokan minyak kita. Harganya pun naik. Minyak kita kemasan isi ulang yang tadinya dijual Rp14.000 kini dijual Rp15.000. Sedangkan minyak kita kemasan botol naik Rp1.000 menjadi Rp17.000 per botolnya. Ini nggak ada, barangnya nggak ada. Barang nggak ada, Bu? Ya. Sejak kapan nih, Bu? Apanya? Nggak ada minyak kita. Ini masih tapi dikit. Sejak kapan tuh, Bu, sulit stoknya tuh, Bu? Ya udah ada berapa ya, mas bulan ada nggak? Sebulanan? Iya. Stoknya emang sedikit ya, Bu, di pasar ya? Iya, Ya? iya. Warga terutama pengusaha warung atau makanan olahan mengaku kenaikan harga minyak goreng membuat margin keuntungan mereka menurun. Sebab tidak mungkin menaikkan harga makanan yang mereka jual. Yo, jangan naik-naik terus lah. Itu berdampak nggak sih, Bu, dengan jualan Ibu sebagai pedagang makanan, Bu? Yo iyalah pengeluarannya buat belanja kan juga banyak ya, Bu? Iya. Padahal kan harganya yang dijual nggak naik. Warga berharap harga minyak goreng bisa stabil dan terjangkau serta mudah mendapatkannya. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Pati diwarnai dugaan pemalsuan kartu keluarga. Penelusuran menemukan 18 kartu keluarga yang diduga kuat palsu untuk memuluskan calon peserta didik lolos di sekolah yang diinginkan. Temuan dugaan pemalsuan kartu keluarga ini terungkap dari temuan salah satu orang tua calon peserta didik baru yang mendapati 1 titik koordinat dalam peta yang digunakan 5 kepala keluarga untuk pendaftaran sekolah melalui jalur zonasi. Titik koordinat tersebut berada di dekat Balai Desa Putri, Pati, yang sekitarnya adalah areal persawahan. Temuan tersebut telah dilaporkan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Jawa Tengah. Kita sampling acak gitu ada 5 titik koordinasi yang sama, 726, 4 verifikasi di SMA 1, 1 verifikasi di SMK 4, yang salah satunya itu adalah teman anak saya yang dari SD SMP itu temennya, yang kita tahu sekali rumahnya adalah Cangkring itu adalah dekat Juwana. Kalau betul kalau di Cangkring itu memang dia zonanya SMP 1 masuk, sekarang berpindah ke Pelangitan, sehingga zonanya masuk ke SMA 1, tapi masih kita cek bahwa rumahnya masih di Cangkring. Sudah ada laporan ke panitia? Sudah, saya sudah melaporkan ke Cabdin 3, diterima oleh Mas Andri, dan memang terbukti curang. Titik 726 itu adalah ternyata sawah, yang betul adalah titik mereka itu 500 meter. Yang 4 itu adalah verifikasi di SMK 4, yang 1, 2, 3, 5 verifikasi di SMA 1 dengan petugas verifikasi yang sama. Setelah ditelusuri, rupanya ada 18 kartu keluarga yang diduga palsu digunakan untuk memuluskan pendaftaran calon peserta didik baru melalui jalur zonasi. 5 kartu keluarga ditemukan untuk mendaftar di SMA Negeri 1 Pati dan 13 kartu keluarga lainnya ditemukan di SMA Negeri 1 Juwana.
Kartu keluarga diduga kuat palsu setelah dikonfirmasi datanya ke Disdukcapil. Ke-18 murid tersebut pun akan dibatalkan pendaftarannya. Setelah kami cek, kami kirim ke verifikasi di Dukcapil, ternyata data-data kakak tersebut tidak sesuai dengan data di aplikasi Dukcapil. Yang tidak sesuai itu antara barcode tanggal penerbitan dan alamatnya tidak sesuai dengan penandatanganan. Berarti kalau tahun 2022 itu yang barcode-nya tanda tangannya itu 2024. Jadi ditindaklanjuti dengan daftar ulang bisa dibatalkan karena tidak sesuai dengan kakak yang tercantum di data Dukcapil. Pembatalan masuknya peserta didik baru yang menggunakan KK palsu akan dilakukan saat daftar ulang tanggal 3 hingga 12 Juli. Arif Nur melaporkan dari Pati. Petani tanaman padi di Kabupaten Semarang mendapatkan bantuan traktor dari pemerintah pusat. Bantuan alat dan mesin pertanian diharapkan bisa meningkatkan produktivitas produksi padi. Pemkab Semarang melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Senin lalu menyalurkan bantuan 31 traktor roda 2 untuk petani padi dari pemerintah pusat kepada sejumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Semarang. Selain traktor, Pemkab juga telah menyalurkan bantuan berupa pompa air untuk lahan pertanian, pupuk kandang sebagai pengganti pupuk kimia, dan benih padi unggul untuk 2.400 hektar lahan pertanian. Bantuan alat pertanian diharapkan bisa menggerek produktivitas padi dari semula 7 ton menjadi 11 ton per hektar, dan masa panen petani bertambah menjadi 2 kali dalam 1 tahun. Turnamen sepak bola ASEAN U16 Boys Championship mendatangkan berkah bagi sejumlah pedagang jersey dadakan di kawasan Stadion Manahan Solo. Langkah Indonesia terhenti di semifinal setelah dikalahkan Australia. Turnamen sepak bola ASEAN kelompok umur 16 yang diadakan di Stadion Manahan Solo membawa rezeki bagi sejumlah pedagang kaos seragam timnas U16 yang berjualan di luar stadion. Salah satu pedagang jersey timnas dari Jakarta mengaku peningkatan penjualan terjadi sejak timnas U16 Indonesia masuk semifinal. Dalam sehari, ia bisa menjual lebih dari 5 lusin jersey timnas. Alhamdulillah, yang pertama, hari pertama itu 20%, ya. Hari kedua 30%, hari keempat ya 40%. Kecil, dewasa semua belanja ya. Gitu. 100, kalau anak-anak 75, 70. Yang paling banyak dicari yang mana Pak ini Pak? Jersey-nya? Dewasa. Yang dewasa. Peningkatan penjualan tersebut diakui pedagang lainnya yang mengalami kenaikan penjualan sampai 60%. Selera para penggemar sepak bola pun berbeda-beda. Sebagian malah mengincar jersey timnas lama. Begitu lolos semifinal udah ada peningkatan ya 60% lah. 60%. Yang baru mungkin ya, yang baru masih lumayan, cuman yang masih banyak yang nyari yang jersey yang kemarin, yang Mills. Oh, yang tahun kemarin? Ya. Gitu. Itu karena apa Pak mungkin Pak? Mungkin karena kerah mungkin ya, model paling. Gitu. Harganya yang bersahabat juga membuat para penggemar yang datang untuk menonton pertandingan tanpa segan membeli jersey khusus untuk menonton pertandingan timnas U16 Indonesia. Jersey ini aja nanti. Untuk harganya gimana? Untuk harganya gimana mungkin? Harga masih bersahabat. Sayangnya langkah timnas U16 di Piala AFF kali ini terhenti di semifinal setelah kalah dari Australia dengan skor 3-5. Di awal pertandingan, Indonesia unggul cepat di menit ketiga melalui sundulan cantik Muhammad Zahabi Goli. Skor 1-0, kedua kesebelasan saling serang.
Namun Australia kemudian menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas di bibir kotak penalti Indonesia. Australia berhasil menempatkan kartu kuning kedua yang diberikan wasit kepada pemain belakang Indonesia Raihan Apriansyah karena melanggar pemain Australia di menit ke-27, membuat Indonesia harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Indonesia sempat kebobolan 1 gol lagi di babak pertama, namun Muhammad Zahabi Goli kembali menjebol gawang Australia. Kali ini dengan tendangan kerasnya dari luar kotak penalti. Babak pertama berakhir dengan skor 2-2. Di babak kedua, Australia menyerangkan 3 golnya ke gawang Indonesia. Meski sempat berupaya dikejar melalui gol Josh Holland di injury time babak kedua. Skor akhir 3-5 untuk kemenangan Australia. Tak berhasil mempertahankan gelar juara, pelatih Novaryanto dan PSSI menilai skuad timnas U16 telah bermain maksimal dan bisa mengimbangi bahkan mencetak 2 gol meski berlaga dengan 10 orang pemain. Ini pelajaran yang baik buat pemain. Karena kita jalankan pemain-pemain adalah untuk di kualifikasi AFC dan sebagai perjalanan mereka di AFF ini bisa menjadi pelajaran yang baik buat mereka agar kedepannya bisa lebih baik, bisa lebih berprogres. Kita bermain 10 pemain itu dari babak pertama menit 28 kita bisa skor 2 kali. Ya, kalah, tapi kita bermain baik bisa skor 2 kali. Dan di situ ada fighting spirit. Kalau dibilang kita kalah sama mereka enggak. Ya. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. PSSI meminta para pemain bersiap menatap kualifikasi Piala AFC U17. Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan karena berada di satu grup dengan Australia. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.